down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Asyifa Hairunisa. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Ether Channel. Nah, Ether Channel ini merupakan bab 2 dari Cisco Certified Network Associate Part 2. Nah, langsung saja kita akan membahasnya, teman-teman. Nah, kita akan belajar dari kasus, teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah menambahkan dua switch ini yang saya sambungkan menggunakan kabel otomatis. Saya hubungkan menggunakan 4 port, teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita akan coba hilangkan informasi kabel interface-nya. Teman-teman bisa pilih menu option, kemudian preference. Nah, lalu pada bagian always show-nya, teman-teman unchecklist. Nah, jika sudah, maka di sini sudah hilang, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini pada port bagian yang paling atas ini nyala, teman-teman, berwarna hijau. Tetapi 3 port di bawahnya itu diblokir. Nah, misalkan bandwidth antar switch ini butuh 400 MB. Nah, di sini karena satu port saja yang menyala, jadi hanya ada 100 MB yang di bandwidthkan. Nah, untuk mengaktifkan agar ketiga port ini menyala dan kemudian disatukan dari port-port ini, kita butuh yang namanya Ether Channel, teman-teman. Nah, setelah keempat port ini menyala, maka bandwidthnya menjadi 400 MB. Jadi nantinya kalau secara fisik ada 4 kabel nih, tapi kalau secara logika itu akan menjadi satu kabel saja. Oke, di sini saya akan membahas Ether Channel, jenis dari Ether Channel. Nah, jadi Ether Channel itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama ada LCP. Jadi untuk LCP itu open standard, teman-teman. Maksudnya ketika ada switch Cisco bertemu dengan switch yang bukan Cisco, nah itu bisa pakai LCP. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya PAGP. Nah, untuk PAGP ini khusus Cisco, teman-teman. Misal ada switch Cisco bertemu dengan switch Cisco juga. Nah, itu bisa menggunakan PAGP. Nah, tetapi kalau switch Cisco bertemu dengan switch Cisco, kalau mau pakai LACP juga boleh, teman-teman. Nah, terakhir ada yang namanya layer 3. Nanti kita akan membahas yang mengenai layer 3, teman-teman. Nah, oke teman-teman, pertama-tama kita akan coba terangkan untuk switch-nya. Switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita nyalakan lagi, teman-teman, agar terlihat interface-nya, teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini namanya bisa saya ganti terlebih dahulu, teman-teman. Ini switch 2. Nah, yang sebelah sini itu switch 1. Kita bisa masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Kemudian masuk ke CLI. Nah, lalu di sini kita enable confi. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2, yaitu interface range FA0/1 sampai 4. Kemudian kita terangkan switch port mode terang. Nah, kemudian kita terangkan juga yang switch 2. Kita masuk ke switch 2. Kita masuk enable confi interface range FA0/1 sampai 4. Kemudian switch mohon maaf, teman-teman. Kemudian switch port mode terang. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya Ether Channel Group-nya. Nah, kita bisa coba dari switch 2. Nah, di sini kita masih berada di interface FA01 sampai 4. Perintahnya kita bisa pakai channel strip group tanda tanya. Nah, untuk channel ini bisa dari nomor 1 sampai 6, teman-teman.
Nah, di sini untuk awalan kita akan buat channel group yang ke satu, teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan channel strip group 1 mode tanda tanya. Teman-teman lihat bagian yang LACP. LACP ini ada yang mode aktif dan ada juga yang mode pasif. Nah, untuk yang aktif ini artinya dia mengajak, sedangkan untuk yang pasif artinya dia menunggu. Nah, kali ini kita akan membuat switch 2 ini menjadi pasif, teman-teman, atau yang menunggu. Di sini kita bisa tuliskan channel group 1 mode pasif. Nah, jika sudah, kita pindah ke switch 1. Di switch 1 ini kita ubah menjadi mode aktif, teman-teman. Masih di FA0/1 sampai 4, teman-teman ketikkan perintah channel strip group 1 mode aktif. Nah, maka di sini semuanya akan menyala, teman-teman. Nah, artinya ini hanya ada satu kabel dan juga bandwidth under switch-nya 4, jadi 400 MB. Nah, karena di sini keempat portnya itu menyala. Jadi tadi kan kita sudah mengkonfigurasi Ether channel LACP. Selanjutnya kita akan konfigurasi Ether channel yang PAGP, teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan multilayer 3560. Namanya saya menggunakan multilayer switch 1. Lalu kita hubungkan menggunakan 3 kabel, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch 2, kemudian kita masuk ke interface MLS-nya. Di sini kita enable config. Di sini interface range-nya yaitu FA05 sampai 7, teman-teman. Karena ini 04, kemudian maka di sini 05, 6 dan 7. Di sini kita tuliskan interface range FA0/5 sampai 7. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kita buat channel groupnya atau kita buat menjadi satu kabel. Channel strip group 2 mode tanda tanya. Nah, teman-teman lihat pada bagian PAGP ada 2 mode, yaitu auto dan desirable. Nah, auto ini sifatnya menunggu, sedangkan desirable ini sifatnya mengajak. Nah, untuk switch 2 ini kita akan coba yang desirable atau yang mengajak. Jadi di sini tuliskan desirable. Kemudian kita bisa lanjut ke switch 3. Di sini masuk ke CLI, kemudian enable config interface range FA0/1 sampai 3. Lalu switch port mode terang. Di sini kenapa FA01 sampai 3? Karena di sini dia menggunakan FA01, 2 dan 3. Nah, jika sudah, materi sebelumnya kan untuk switch yang multilayer ini kita harus konfigurasi dulu enkapsulasinya. Nah, jadi tidak bisa langsung dengan perintah switch port mode terang. Jadi kita konfigurasi switch port terlebih dahulu, kemudian terang encapsulation.one key. Di sini kita tuliskan perintah switch port terang encapsulation.one key. Nah, di sini kita akan konfigurasi PAGP-nya, teman-teman. Seperti tadi perintahnya yaitu channel strip group 2
mode desirable. Nah, desirable itu mengajak ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba matikan pada bagian option preference, always-nya kita unchecklist. Teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini kita fast time forward. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia menyala semua. Sudah menjadi satu grup. Kemudian kita bisa masuk ke switch multilayer. Di sini kita exit. Kemudian kita bisa do show other channel zoom. Nah, jadi port 2 ini infonya adalah SU. S itu artinya layer 2, lalu U artinya in use, sudah menyala atau sudah digunakan. Jadi port 1, 2, 3 yang ini masuk ke Ether channel 2 dengan protokolnya yaitu PAGP. Nah, kemudian yang terakhir kita akan lanjut Ether channel di layer 3. Saya akan tambahkan switch multilayer 3 di sini. Kemudian saya hubungkan menggunakan 3 kabel juga. Kita coba fast time forward. Kemudian kita nyalakan lagi labelnya option preference checklist yang always show. Nah, untuk LACP dan PAGP itu untuk di layer 2. Nah, untuk layer 3 ini kita menggunakan yang namanya on, teman-teman. Kita akan lanjut menghubungkan antar switch-nya. Untuk antar switch biasanya kita pakai trunk. Nah, tapi di multilayer ini kita tidak harus menggunakan trunk. Tetapi kita akan ganti menggunakan IP, teman-teman. Misal multilayer 1 IP-nya 10.10.0.1. Nah, multilayer 2 menggunakan IP 10.10.10.2. Nah, kita akan coba langsung konfigurasi mulai dari switch yang pertama terlebih dahulu. Kita akan coba masuk ke interface 4, 5, dan 6. Di sini masukkan perintah interface range FA0/4-6. Kemudian no switch port. Artinya kita mendisable interface FA04-5. Kemudian kita buat Ether channel menggunakan channel strip group 3 mode tanda tanya. Nah, di sini ada mode on, teman-teman. Untuk layer 3 kita akan menggunakan yang on ya. Di sini kita tuliskan channel strip group 3 mode on. Kemudian kita bisa masuk ke Ether channel 3-nya. Kita tuliskan channel interface port channel 3. Lalu interface PO3. Kemudian kita pasang IP-nya yaitu IP add 10.10.10.1, subnet mask-nya 255.0. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama pada multilayer 2. Di sini kita enable conft, kemudian interface range FA0/1-3, lalu no switch port. Kemudian jalankan perintah channel strip group 3 mode on. Kemudian kita masuk ke Ether channel 3-nya, interface PO3, lalu masukkan IP-nya, tambahkan IP-nya yaitu IP add 10.10.10.2, subnet mask-nya 255.255.255.0.
Kemudian kita bisa do show either sum. Teman-teman perhatikan di sini sudah ada grup channel 3-nya. Nah, either channel 3 itu infonya adalah RU teman-teman. Jadi R artinya layer 3 dan U artinya it news atau layer 3 aktif atau digunakan. Nah, kita bisa cek dengan perintah do show multilayer yang di interface range-nya. Maka di sini pasti ada info RU-nya, teman-teman. Nah, oke, untuk pembahasan pada bab 2 CCNA part 2 sudah selesai, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.